Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, kelas 20B, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah wawasan kebangsaan. Soal yang pertama yaitu dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme? Jawabannya adalah nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan nasionalisme juga rasa untuk mempertahankan negaranya serta bertujuan untuk menyatukan sebuah perbedaan. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat. Pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantungan dan saling membutuhkan untuk mempertahankan negerinya guna memajukan tujuan bersama. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme adalah karena adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Itulah yang menyebabkan bahwa kita perlu mempertahankan nasionalisme. Soal yang kedua yaitu nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Jawabannya adalah nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama adalah nilai Pancasila, yaitu adanya nilai-nilai ketuhanan yang berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan kegotong royongan itulah negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain nilai Pancasila, adapun nilai kearifan lokal sebagai warga negara yang patutnya merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara. Warga negara yang arif tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan dan meninggalkan nilai-nilai budaya lokal, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, mengutamakan kerukunan hidup bersama, berjuang bersama untuk kesejahteraan bersama, dan mampu bekerja sama dengan bangsa lain. Soal yang ketiga yaitu bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Jawabannya adalah nasionalisme dalam konteks transnasionalisme sangat perlu dijaga dan dipertahankan semangat cinta tanah air agar senantiasa selalu mengedepankan keadilan dan kemakmuran. Bagaimanapun besarnya tantangan globalisasi, nasionalisme berbangsa dan bernegara perlu dan sangat penting untuk dipertahankan. Untuk itu, beberapa agenda yang perlu dilakukan oleh pemerintah terutama bagi Indonesia sebagai negara yang masih dalam tahap perkembangan adalah: yang pertama, mengejar ketertinggalan dalam ilmu dan teknologi, memiliki pemimpin yang berwawasan luas, membangun ekonomi yang berorientasi kerakyatan, pemberdayaan sumber daya alam, sehingga jiwa nasionalisme perlu kunci demi kemajuan warga negara. Soal yang keempat, yaitu bagaimana berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Caranya untuk memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri yaitu masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati dirinya masing-masing melalui pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai luhur berbagai lokal dan bangsa melalui paham akan nasionalisme. Meskipun adanya perubahan dan evolusi makna nasionalisme, tetapi semangat akan cinta tanah air tetap ada, tetap bersemayam pada diri masing-masing selagi negeri ini masih ada. Karena untuk mencapai tujuan bersama, maka perlu dipahami akan paham nasionalisme. Karena nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan, dan nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Soal yang kelima itu adalah apakah kebijakan ganda mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan berpengaruh pada nasionalisme? Mengapa demikian? Karena terkait dengan munculnya persoalan kewarganegaraan ganda, maka dari itu pemerintah juga perlu menelusuri adanya dugaan
atau kemungkinan lain adanya warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan lain. Sebagaimana misalnya, penulis pernah menemukan adanya indikasi bahwa terdapat beberapa warga negara Indonesia yang juga memiliki afiliasi dengan Israel. Penelusuran atas kemungkinan adanya status dua kewarganegaraan seseorang menjadi penting. Hal ini adalah untuk meminimalisir adanya bias kepentingan dari individu yang bersangkutan, terutama terkait dengan semangat nasionalisme yang akan memberi efek bagi kepentingan politik negara tertentu. Semangat nasionalisme harus tetap ada pada diri kita dan komitmen akan persatuan bangsa dan negara ini. Soal yang terakhir, yaitu apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan bangsa, bernegara, dan masyarakat? Jawabannya adalah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat melalui semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia, berpijak pada sistem nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada pidato Bung Karno yang memiliki makna, yaitu nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme sempit tetapi nasionalisme yang mencerminkan perikemanusiaan, juga mengembangkan kepribadian sendiri atau kebudayaan yang Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana contoh pada kehidupan masyarakat lokal, proses kompromi budaya selalu memperhatikan berhadapan dengan budaya baru. Elemen-elemen itu dipertimbangkan, dipilih mana yang relevan dan mana yang bertentangan. Setiap elemen mendapatkan tempat dan munculnya sebuah kesatuan yang harmonis. Demikianlah yang dapat saya jawab dari 6 soal UTS wawasan kebangsaan. Aku dan medinya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.